dari Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini, apakah ada yang sudah memiliki PTK? Sudah ada suster. Berapa Sudah ada, banyak suster. yang sudah? Sudah ada di Sudah RT pernah kemarin. buat, Sudah. suster. Ya, Belum. sudah pernah buat ya? Suster. Sudah. Sudah pernah satu. Kira-kira dari 500 Bapak Ibu ini banyak sekali ya. Ini berapa persennya ya Bapak Ibu yang sudah punya PTK? Suster Bapak Ibu. Kira-kira Tidak banyak ya Adalah sudah? 40%. Bisa dijelaskan, suster. Saya cuma punya satu, suster. Oh gitu ya. Satu buat 3 orang, suster. Ada 2 suster. Bagus. Dan juga untuk PTK yang di-upload itu ada masanya Bapak Ibu ya. Nanti ada permintaan di LMS itu ada masanya yang bisa di-upload ke dalam UKIN nanti, ujian kinerja. Nah, saya mulai saja dengan 2019 ya. mencoba, saya akan share ya Bapak Ibu. Tadi di-share ini saya lalu terputus tadi. Semoga ini berhasil. Bapak Ibu kok enggak ada suaranya, Bapak Ibu? Kayaknya susternya terpental lagi tuh. Udah, nggak usah banyak ngomong. Apakah Ditunggu saja dengan diam. apakah sudah kelihatan untuk PPT saya? Sudah, suster. Masih kecil. Kelihatan, suster. Kelihatan, suster. Belum kelihatan? Belum. Sudah, suster. Hanya judul, suster. Hanya judul. Mengenal daftar pustaka. Ya, Rujukan dan menilai. mengenal daftar pustaka rujukan Sudah, dan suster. mendeleng. Ya, Rujukan dan baik, mendeleng. Bapak Ibu. Bapak Ibu harap tenang, Bapak Ibu. Saling mendengar. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Sudah seberapa banyak yang pernah Bapak Ibu sekian yang hadir ini, berapa banyak yang sudah membuat PTK? Tadi dijawab sudah sekitar 40% ya, syukur, puji Tuhan. Berarti nanti siap untuk nanti diupload di UKIN Bapak Ibu ya. Itu nilainya nanti akan mendongkrak nilai, istilahnya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk pengertian daftar pustaka sendiri adalah kumpulan referensi atau sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun sebuah karya ilmiah, seperti makalah, skripsi, tesis, artikel. Tujuan dari daftar pustaka adalah memberikan penghargaan kepada penulis asli dan memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber informasi yang digunakan. Kalau yang dinamakan rujukan itu bagaimana toh? Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak yang tadi membawa doa, Bapak siapa? Petrus, suster. Petrus ya, Pak Petrus. Pak Petrus, apa toh yang dimaksud dengan rujukan itu, Pak Petrus? Yang saya paham dengan rujukan adalah Sumber yang dimaksud. sebuah karya yang bisa kita ambil sebagai bahan rujukan kita untuk bisa kita jadikan Referensi. semacam referensi ya, catatan ilmiah kita. Begitu suster yang saya paham. Ya, berarti sudah paham ya Ibu. Ya Bapak Ibu, apakah juga Bapak Ibu yang lain juga suster juga sudah memahami hal tersebut ya, tentang rujukan itu apa sih maksudnya begitu ya. Kita lanjutkan ya. Apakah saya besarkan ya ini ya? Kelihatan besar apa enggak di tempat Bapak Ibu? Enggak. Kecil ya? Saya besar. Itu udah berganti itu. Besar kali, besar kali. Kecil. Apa? Ini besar. Kelihatan, suster. Sudah. Ya. Suster, mohon maaf. Sekarang Ya. daftar pustaka penting pada penelitian tindakan kelas karena memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian. Daftar pustaka ini disusun dengan sistem yang konsisten.
Untuk manfaatnya dari daftar pustaka ini saya sampaikan dulu secara teorinya dulu Bapak Ibu. Nanti sudah itu kita mencoba untuk berlatih bagaimana sih memasukkan eh, daftar pustaka, jurnal, buku, maupun juga artikel itu ke dalam PTK kita. Manfaat daftar pustaka pada PTK adalah memudahkan pembaca untuk mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian selanjutnya menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah mempertimbangkan teori-teori yang relevan. Mempertimbangkan pendapat para pakar yang relevan. Juga antara lain untuk mencegah plagiarisme. Daftar pustaka menunjukkan integritas akademik penulis dengan mengakui sumber-sumber yang digunakan. Pembaca dapat melanjutkan penelitian lebih lanjut atau memperdalam pemahaman tentang topik yang dibahas. Jadi dengan adanya daftar pustaka tersebut, pembaca bisa meneruskan pendapat yang Bapak Ibu tuliskan dalam artikel yang dipublikasikan terutama ya. Kalau artikel yang dipublikasikan itu kan kemudian bisa dirujuk oleh yang lain juga yang membuat PTK dengan judul yang metode yang sama meskipun sekolahnya berbeda begitu Bapak Ibu. Ini maksudnya bahwa mereka dapat melanjutkan penelitian lebih lanjut. Kemudian juga untuk daftar pustaka berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada penulis atau peneliti yang telah berkontribusi dalam bidang yang relevan. Kalau kita merujuk dari salah satu tulisan dari seseorang siapapun yang menulis tema, misalnya tema PTK kita adalah Discovery Learning atau PJBL atau PBL gitu. Jadi kalau kita merujuk artikel milik orang lain tersebut, artinya kita menghargai. Begitu. Artinya kita menghargai tulisan yang di-upload atau di-submit atau di-sharekan atau gimana ya. Ya, istilahnya seperti itu secara online. Secara publik begitu. Apresiasi daftar pustaka, standar akademis. Daftar pustaka merupakan bagian yang wajib dalam penulisan akademis. Untuk fungsi daftar pustaka adalah memberikan informasi tentang sumber yang digunakan, sama menghindari plagiarisme seperti tadi saya sampaikan, memudahkan pembaca menelusuri sumber sama ini ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk format penulisannya seperti apa? Nah ini, untuk format penulisan daftar pustaka dapat berbeda-beda, tergantung gaya penulisan yang digunakan. Bisa modelnya adalah APA, American Psychological Association, atau MLA, Modern Language Association, atau Chicago Manual of Style, atau Harvard Style. Nah, itu. Kemudian ini saya enter juga, karena ini daftar pustaka alfabetis. Alfabetis maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Berarti dari A dulu sampai kemudian Z. Seperti itu. Kalau A itu banyak, misalnya namanya Ana dengan Aris, berarti nanti Ana otomatis ada di atasnya Aris. Nah, dari banyak jenis format tersebut, di dalamnya memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur nama penulis, tahun terbit. Jadi pasti ada itu Bapak Ibu ya. Pertama adalah nama penulis, misalnya Ana. Dalam kurung tahunnya,
2024 Tidak bisa. koma lagi judul tulisannya misalnya pelajaran berbasis berapa dengan model di fase A SMP mana begitu. Itu judulnya ya, Bapak Ibu. Jadi tadi semua base biasanya nama penulis itu nama depan, nama belakang. Andarweni Astuti, maka Astuti yang di depan, Andarweni yang di belakang. Tahunnya berapa dalam kurung tahun 2023. Dan judul tulisannya apa, kemudian mana lokasi tersebut terbitkan, misalnya Jurnal Lumen. Setelah itu, lalu edisinya, Bapak Ibu ya, ini tambah edisinya berapa, begitu. Nanti akan saya kasih contoh seperti apa itu ya, secara nyatanya. Nah, ini untuk setiap pustaka harus menyertakan informasi yang jelas seperti nama, tadi ya, mengulangi tadi lagi. Nama, penulis, tahun terbit, judul, dan penerbitnya siapa. Berikut ini cara menyusun daftar pustaka dari berbagai sumber. Kalau itu dari buku, berarti tulis nama penulisnya, koma di sampingnya adalah tahun terbit, koma lagi adalah judul buku secara lengkap, koma lagi adalah tulis kota dan nama penerbit, koma lagi adalah judul edisi. Jadi ini nanti memanjang begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau jurnal, penulisannya bagaimana? Pertama adalah nama penulis, tahun terbit, judul jurnal, volume, halaman. Itu. Kemudian kalau artikel dari internet, tulis nama penulis atau domain halaman website. Tulis tahun dan tanggal terbit artikel, tulis judulnya, tulis tanggal diaksesnya, dan tulis websitenya apa. Begitu. Daftar pustaka ditulis di bagian akhir jurnal. Betul? Betul Bapak Ibu? Daftar pustaka ditulis di bagian akhir jurnal. Betul ya? Pak Roberto, betul ya? Betul, Suster. Ya. Bu Selvi, kalau ada yang bertanya apakah langsung dijawab, Bu Selvi? Bisa langsung dijawab. Tapi nanti ketika Sebaiknya tidak. ada sesi tanya jawab, diharapkan untuk mengangkat tangan. Oke, baik. Penulisan daftar Sebaiknya tunggu sesudah itu. Iya, baik. Penulisan daftar pustaka ini digunakan sebagai referensi untuk menyusun identitas sumber referensi yang dituliskan penulis dalam menuliskannya. Daftar pustaka ditulis di semua bentuk tulisan. Jadi tidak hanya ditulis ketika menulis jurnal, tetapi juga skripsi, makalah, laporan, menulis buku, hingga menulis artikel sekalipun tetap ditulis daftar pustakanya. Nah, untuk bentuknya seperti apa? Kalau cara menulis jurnal dalam daftar pustaka dari jurnal dengan format APA, ini seperti ini Bapak Ibu. Contohnya ya, yang pertama adalah apa namanya? Namanya tadi nama penulis, Pelin Bicen. Terus tahunnya. Setelah tahun adalah judul bukunya. Setelah judul buku adalah Kota terbit. jurnal mana itu dimasukkan. Betul. Kemudian ini adalah terbitan yang keberapa? Edisi. Edisi yang keberapa? Dan ini adalah halaman berapa? Begitu. Juga contohnya dengan Huang X dan Brown A ini. Tahun 99, judulnya An Analysis of Classification of Problem bla bla bla. Yang menerbitkan adalah International Small Business Journal. Edisi ke-18, edisi ke-1, volume 18. Ini volume, ini edisi.
Ini adalah halaman 73. Itu contoh kalau dengan ini modelnya adalah American Psychological Association, Bapak Ibu. Kemudian kalau bagaimana caranya kalau Bapak Ibu mau membuat daftar pustaka otomatis, nah, kalau menggunakan Microsoft Word, caranya adalah masuk ke tab References atau referensi. Setelah masuk ke tab References atau referensi, pilih Insert Citation. Kemudian di situ masukkan sumber dengan mengisi data yang diminta. Misalnya, penulisnya siapa, judulnya apa, tahunnya berapa, nanti akan diminta menulis di sana. Itu kalau menggunakan Microsoft Word. Jadi kliknya di referensi. Coba Bapak Ibu mungkin masih bisa membuka-buka laptopnya juga. Ada nggak referensinya itu tentang ini? Ada nggak di laptopnya references itu citation begitu, insert citation? Ada, Yang suster. mana, Suster? Ada, suster. Ada? Oke. Nah, coba klik insert citation-nya. Ada diminta menulis penulis siapanya, judulnya apa, tahunnya berapa, begitu, Bapak? Suster, arahkan kursornya biar teman-teman lihat. Sudah. Ada di sini author, title, year, city, publisher. Ada? Suster. Ya, seperti itu caranya. Itu kalau menggunakan Microsoft Word. Jadi, Bapak Ibu sudah pernah membuka Google Scholar kan? Belum, suster. Google Scholar? Ya, Google Scholar itu adalah tempat untuk kita mencari rujukan-rujukan yang ada. Seperti apa. Tapi nanti saya bukakan seperti apa Google Scholar. Tapi kita selesaikan dulu yang ini ya. Bagaimana jika menggunakan Google Doc? Caranya adalah buka menu tools atau alat, kemudian carilah citation atau citasi, lalu pilih format citasi yang diinginkan, misalnya APA, MLA, atau Chicago. Klik Add Citation Source dan lengkapi informasi yang dibutuhkan. Kemudian klik Bibliography untuk membuat daftar pustaka otomatis. Itu kalau dengan menggunakan Google Doc. Jadi beda-beda caranya Bapak Ibu ya. Sekarang ini kalau menggunakan aplikasi manajer referensi. Ini yang saat ini banyak digunakan oleh para peneliti Bapak Ibu. Jadi para peneliti dianjurkan untuk menggunakan manajer referensi, aplikasi manajer referensi. Yang sering atau banyak digunakan adalah Mendeley. Bapak Ibu pernah mendengar apa itu Mendeley? Pernah? Udah diinstal. Oh, Pak. Sudah diinstal ya? Siap. Bentar saya tutup. Saya baru dengar kali ini Mendeley. Ya. Ya, jadi Mendeley itu adalah alat untuk membuat aplikasi untuk membuat daftar pustaka sehingga nanti bentuknya udah langsung seperti ini gitu Bapak Ibu. Kalau kita klik insert bibliografi, udah langsung bentuknya seperti ini nanti. Kalau secara manual, kan Bapak Ibu harus memasukkan satu persatu, begitu ya? Pelin, bikin, lalu tahunnya, lalu jurnalnya, judulnya apa, begitu. Kan harus dimasukkan satu persatu. Tetapi kalau dengan Mendeley atau Zotero atau EndNote, tapi yang lebih sering digunakan adalah Mendeley. Makanya tadi Bapak Ibu ada juga yang sudah mendownload Mendeley. Bapak tadi yang sudah mendownload, apakah sudah digunakan untuk membuat artikel?
Belum digunakan, Suster. Hanya saya biasa install untuk orang ketika orang minta untuk aplikasi itu, biasanya saya install untuk mereka. Oh, Gunakan sendiri sih belum, iya. karena saya juga Ya, bantu-bantu. sekarang ternyata dituntun harus pakai nih, Pak. Karena harus membuat PTK, ya kan? Iya, Suster. Ya, ya. Ini untuk Mendeley sendiri artinya apa? Aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna mengimpor referensi dari berbagai sumber dan daftar pustaka otomatis. Sementara Zotero adalah manajer referensi open source yang mudah digunakan dan mendukung berbagai gaya penulisan. Lalu kalau EndNote apa itu? Adalah aplikasi berbayar dengan fitur lengkap untuk pengelolaan referensi dan citasi otomatis. Nah, juga selain tadi ya Bapak Ibu untuk aplikasi manajer referensi, ada juga cara membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan ini. Website pembuat daftar pustaka otomatis. Cite this for me, www.citethisform.com, BIPME, www.bipme.org, IRCBIP, www.icbip.com gitu ya. Tetapi daripada menggunakan website ini lebih baik menggunakan Mendeley, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan seperti apa itu Mendeley. Sebentar ada pesan juga bahwa bentar saya. Izin bertanya, Suster. Oh ya, baik, baik. Silakan Pak. Silakan Baik, Pak. Suster, selamat sore. Iya Apa Pak. perbedaan? Hmm. Baik, Suster. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan footnotes, karya tulis atau misalnya PTK buat. Jadi, juga itu kita ambil sesuai dengan edisi, demikian dengan apa namanya, nomorannya atau halaman yang ingin kita ambil. Jadi apa perbedaan menggunakan EndNotes yang ada di yang berikutnya itu. Yang kedua, perbedaan penggunaan EndNotes yang ada di Microsoft Word yang biasa dengan menggunakan aplikasi yang Mendeley ya. berbayar. Terima kasih, Suster. Kalau Mendeley tidak Ya. berbayar Pak, gratis siapapun boleh. Tidak, maksud saya, Suster, yang di Microsoft Word itu kan ada juga EndNotes di referensi itu. Ya. Ya. Sehingga apa perbedaannya itu dengan EndNotes yang di Microsoft Office Word dengan yang yang gratisan atau yang kita install langsung. Ya. Kalau yang diinstal langsung dengan yang di Word itu intinya penggunaannya sama ya Pak. Kalau yang dari Mendeley disebut sebagai model Turabian, begitu Pak. Di Mendeley, kalau kita punya aplikasi Mendeley. Tetapi kalau langsung di Word, EndNote ya istilahnya, saya sendiri belum pernah menggunakan EndNote itu dari Word-nya itu Pak. Yang sering saya gunakan adalah, ya nanti akan munculnya di bawah, tulisan yang di bawah gitu kan Pak, EndNote gitu kan. Jadi di halaman apa tuh, footer ya nggak Pak? Letaknya Ya, di halaman footer ya. Tetapi saya ya, kerap-kerapnya menggunakan Mendeley, Iya, Pak, untuk itu. EndNote di Word. Ya, namanya adalah model Footnote. tulisan Turabian. Itu nanti hasilnya sama. Hanya untuk eh, pengelola jurnal, berbagai pengelola jurnal sering menggunakannya adalah APA, Pak. Bukan EndNote. Jadi APA itu yang seperti tadi saya contohkan itu, Pak ya. Coba sekarang kita lihat dulu kalau itu metode APA seperti apa. Saya izin share Bapak Ibu. Sebentar.
Sekarang yang di layar Bapak Ibu muncul apa ya? Betul? Ya, suster. Iya, Betul, Buat ya. Ya, Oke, kalau gitu. betul. Benar, Pendahuluan kata kunci. Misalnya Bapak Ibu, kita ini judulnya adalah ini saya mencoba mencari jurnal yang dari Google Scholar tadi, judulnya adalah penerapan metode discovery learning ini ya. Discovery learning pada pembelajaran menulis teks anekdot ini bebas ini apapun. Tetapi ini adalah penerapan metode discovery learning. Nah, bagaimana cara kita mau ini contohnya kalau Mendeley dulu ya Bapak Ibu ya. Di Word saya ini sudah saya download atau saya hubungkan dengan Mendeley sehingga munculnya langsung Mendeley. Maka saya tadi tanya sama Bapak siapa yang di Word-nya ada referensi lalu add citation kan gitu. Kalau di tempat saya soalnya karena sudah saya koneksikan dengan Mendeley maka yang muncul adalah di sini Mendeley gitu. Bapak Ibu ya. Oke, semoga sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu. Ya, suster. Ya, sekarang kita mau mencoba memasukkan artikel dari Google Scholar ke artikel kita. Ya, Bapak Ibu, ini misalnya adalah artikel yang Bapak Ibu buat. Metode discovery learning adalah metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam mengemukakan beberapa pendapat dan seterusnya. Kita mau mencoba ini, kita beri rujukan dari Google Scholar. Nah, sekarang kita copy dulu ya Bapak Ibu. Copy. Copy ya Bapak Ibu. Kelihatan? Ini sudah saya copy. Kelihatan. Kemudian Kelihatan, suster. sekarang menuju ke Kan, suster. Google Scholar. Saya ketik di sini Google Scholar. Oke, yang tadi kita copy, kita pastekan di sini ya Bapak Ibu. Kontrol. Sudah ya? Ini sudah terpaste di sini. Sudah, suster. Kita cari. Nah, ini lalu muncul beberapa penulisan dengan judul Discovery Learning. Kita mau pilih yang mana? Nah, mestinya kita buka dulu ya Bapak Ibu. Supaya kita membacanya, oh ini berarti sama nih dengan artikel yang saya atau judul yang saya pilih. Misalnya saya kok cocok ya dengan tulisan penerapan metode discovery learning pada pembelajaran ini yang ini ya tadi ya. Misalnya saya cocok dengan ini penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi teks proposal. Contohnya ini ya. Tadi kan ini sudah terbuka ya Bapak Ibu. Ini kalau dengan cara Mendeley ya, Bapak Ibu mohon maaf meskipun Bapak Ibu belum punya Mendeley yang di-download di laptopnya Bapak Ibu. Tetapi ini gambarannya kayak gini ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya copy tadi artikel saya, lalu saya buka Google Scholar, saya kasihkan di balok pencariannya, lalu muncul ini, saya mau memilih yang ini. Penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi teks proposal. Ini nanti yang akan saya rujuk. Gitu ya, Bapak Ibu, contohnya. Maka apa yang akan saya lakukan? Saya klik di sini. Ini kelihatan Mendeley ini? Yang saya panah kursor? Kelihatan ya? Ya. Iya, suster. Ya. Kelihatan, suster. Sekarang setelah saya klik ini, dia meminta create account atau sign in. Berarti harus sign in ke Mendeley yang kita punya itu apa ya? ID dan passwordnya. Nah, ini sudah saya masukkan tadi. Nah, setelah saya masukkan, lalu kemudian muncul nih
eh, milik saya. Jadi Andarwini Astuti ini. Dia baru, nah ini sekarang sudah muncul ya di sini ya, balok ini ya Bapak Ibu. Di balok Mendeley. Jadi penelitian yang ada di Google Scholar di sini sudah masuk ke Mendeley saya. Ya Bapak Ibu. Ini mengetahui dulu saja. Kalau caranya download ini bagaimana, itu ada caranya tersendiri nanti Bapak Ibu. Tetapi ini untuk membuka dulu saja. Sudah tadi kita memilih judul yang mana? Penerapan model discovery learning ya. Yes, Ini Suster. ada nggak di sini? Kita cari yang mana itu judulnya? Yang mana? Ya, kalau yang ini judulnya yang mana? Ini Yang kedua, Suster. yang kedua. Oke, Yang yang kedua, kedua kita iya. klik. Ya. Klik. Sudah ya? Ya, ya, Suster. Sudah klik? Sudah. Ya. Sekarang kita add. Ya, Ya, yang kedua. Sudah ya? sudah, Suster. Setelah selesai proses Sudah, ini, Suster. setelah selesai proses ini, saya mau membuka Mendeley yang saya download di laptop saya. Kalau ini kan Mendeley yang terpasang di Chrome ya Bapak Ibu ya. Ini Di Mendeley Google yang Scholar. terpasang di Chrome. Iya, Suster. Sekarang saya mau membuka Mendeley yang sudah saya download di laptop saya. Karena secara otomatis Mendeley saya di Chrome akan terkoneksi dengan Mendeley saya yang ada di laptop saya, gitu, Bapak Ibu. Berarti kita ekstensi dulu ke Suster. Ya, ekstensi. Ini ada ekstensinya, jadi dicari. Ekstensi di Google Chrome. Nah, sekarang saya mau membuka Mendeley yang saya download di laptop saya. Nah, ini saya sudah download Mendeley di sini, maka saya harus masukkan email saya dulu. Email yang saya masukkan di sini harus sama dengan email yang ada di Chrome supaya terkonek. Sign in. Nah, ini sudah terbuka Mendeley saya. Saya tadi dari Mendeley yang ada di Chrome, saya masukkan di apa ini? Di folder, namanya new folder ya Bapak Ibu ya. Ini kan banyak-banyak nama nih, ada nama ini, nama Purno Jurnal Bu Suci, Bu Amin, banyak sekali. Tetapi saya memasukkan ini di yang namanya folder, new folder ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan buka di Mendeley saya di desktop saya atau di laptop saya. Saya akan mencari yang namanya new folder. Ini. Ketemu ya? Coba ini saya hapus dulu saja supaya tidak. Saya hapus saja isinya yang lama supaya. Nah, sudah ya Bapak Ibu di new folder ya. Lalu cara selanjutnya bagaimana? Saya akan sinkronkan ini. Sinkron. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Suster. Iya, syukurlah. Oke, ini tidak muncul. Berarti coba kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Dari pertama saja kita ulang ya. Putar ulang aja. Kita ulangi prosesnya Bapak Ibu. Sampai muncul. Nah, ini yang kedua tadi ya. Betul? Yang kedua. Lalu add. Nah, add ini harus ada putar-putarnya dulu tadi. Itu menandakan terproses.
Sudah kita buka lalu sinkronisasi. Nah, sekarang muncul di ini Bapak Ibu. Muncul ya? Muncul, Ya. muncul. Ya, Muncul Suster. di Mendeley saya yang di desktop saya. Jadi bukan lagi miliknya Chrome tadi, tapi sudah muncul di desktop saya yang di laptop. Kita search dulu di sini biasanya. Karena kenapa kita harus search dulu di sini? Karena biasanya informasi di sini itu bisa beda, Bapak Ibu. Nah, lebih baik kita search dulu ya. Set. Nah, ini sudah hijau. Nah, Udah. dia akan berubah kan, Bapak Ibu? Ya. Karena kita sudah search itu artinya Mendeley ini diminta untuk mencari yang benar, yang seperti apa yang ada di Chrome tadi, yang Google Scholar tadi, gitu. Bisa ya sampai sini? Bisa, Suster. Sudah ya. Sekarang sesudah ini masuk di dalam kotak Mendeley saya mau buka lagi penelitian saya tadi, artikel saya. Ini dia. Sudah kelihatan? Proses selanjutnya, kursor diletakkan di paling belakang ya. Paling belakang Bapak Ibu ini ya. Lalu insert citation. Sama prosesnya dengan cara manual tadi. Tapi kalau punya saya kan manualnya sudah diisi dengan Mendeley. Maka yang Ini tuh tertaut di udah sini nyala adalah kan? Mendeley. Apa? Gitu. Ini udah nyala. Oke, sekarang kita insert citation. Nah, kalau insert citation kita klik, dia akan mengarahkan kita ke go to Mendeley. Mendeley yang di mana ini Bapak Ibu? Yang di laptop saya atau yang ada di Chrome? Di laptop saya atau ada yang di Chrome? Atau yang di Chrome? Laptop, Suster. Laptop, Sister. Di laptop. Karena sudah saya download, sudah saya masukkan ke laptop saya gitu. Penelitian itu sudah saya masukkan ke laptop saya, maka go to-nya adalah go to Mendeley di laptop saya. Nah, sudah kan? Kalau di sini tidak ada ini, site ini tidak ada tadi. Sebelahnya sinkronisasi tadi langsung ini cancel ini. Nah, karena kita sudah kaitkan dari Word, maka muncul site ini Bapak Ibu. Kita klik ya. Site berarti yang ini kita klik. Klik. Lalu belum muncul ya. Harusnya muncul di sini Bapak Ibu ya. Insert station, ulangi lagi go to Mendeley. Ini kan site kan. Ini sudah kita hitamkan site. Nah. Nah, ini muncul Bapak Ibu. Nah. Ini kok jadi panjang gini. Ini muncul Bapak Ibu. Otomatis dia muncul di sini. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ini Bisa, muncul di Suster. sini. Bisa, Suster. Tidak kelihatan, Suster. Oh, nggak kelihatan. Sedikit, Suster. Mungkin Kita. setelah ini, Suster, setelah kami melihat video ulang lagi, Suster, sekali kami belum paham. Mungkin beberapa kali setelah melihat baru bisa paham. Terima kasih, Suster. Oke, ya Pak. Ini sudah muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah, Iya. sudah. Nah, sekarang saya mau melihatkan. Ya, nanti untuk yang belum bisa diulang nanti, tapi saya lanjutkan dulu. Untuk membuat daftar pustakanya gimana caranya? Tadi kan diminta untuk insert bibliografi Bapak Ibu ya. Jadi, kita bawa ke paling belakang dari artikel ini. Nah, di sini kita ketik daftar pustaka ya, meskipun itu sudah ada ya. Kita ketik di sini daftar pustaka. Dah. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita menuju ke reference. Dah. Lalu apa? Klik insert bibliografi. Sampai di sini paham? Paham, Ya, Suster. kita klik ya. Ya. Ya, dia muncul di sini Bapak Ibu. Oh, ya, ya. Begitu seterusnya. Itu kalau dengan aplikasi Mendeley Bapak Ibu.
Nah, sekarang daripada ini merepotkan, Bapak Ibu harus download Mendeley dan sebagainya. Baik kalau kita buat secara manual, Bapak Ibu. Coba, kalau mau pakai Mendeley bagus, jadi kita nggak usah ngetik-ngetik. Tapi bagaimana kalau itu dengan cara manual, kita ulangi. Tinggal ngetik. Iya, tinggal ketik, betul. Ini ya, kalau ini kan, ini mau kita buka di Google Scholar, saya mau mencari rujukan untuk ini. Saya mau buka di Google Scholar saya. Sudah ketemu ya tadi ya, Bapak Ibu ini ya. Ini nggak usah karena nggak pakai Mendeley. Maka saya tidak usah menautkan ke reference Mendeley yang di Chrome saya. Saya mau buka ini. Mau mengambil yang ini tadi. Jadi Ya langkahnya ampun. kita Untung ya Pak ada beberapa orang yang baik ya tahap Pak ya ya. Bapak Ibu. Mohon maaf, Suster, boleh bertanya sebentar, Suster? Oh iya, Maksudnya ada surat-surat dulu yang repot. gimana? Boleh bertanya sedikit, Boleh, Suster? boleh. Ya, Isinya Suster, apakah kalau kita surat-surat bisa utuh semua. menggunakan Kalau uangnya tinggal Mendeley receh-receh sih, ini tidak ada yang untuk hilang. tugas refleksi kita, Suster? Paling-paling Iya. 16.000 ke 18.000. Misalnya Suratnya dalam surat-surat saya refleksi, tidak Suster. ngurus-ngurus tuh ya Pak, males banget. Nah, ini Bapak Ibu surat-surat mohon yang yang tutup. lain di mute Bapak Ibu. Bocor suaranya. Masih Gimana lanjut, Pak? Suster? Ya. Ya, Suster, misalnya kan setelah ini kita akan buat refleksi. Apakah kita harus memakai catatan kaki juga, Suster? Saya kira tidak. Nggak perlu Tidak. lah. Iya, tidak belum Pak. Nanti di PTK saja ya Pak. Oh, langsung ke PTK saja, Ya, Suster ya. di PTK saja Oke, nanti terima kasih untuk buatnya. penjelasannya, Suster. Ya. Ya kalau mau dibuat ya lebih bagus lagi nanti akan dinilai. Ya, ini kan tulisan ilmiah maksudnya tadi, Suster. Oh, iya. Ini Ya. butuh menurut saya. Ya. Iya. Sudah ya, ini nanti kalau kita nggak mau pakai Mendeley ya Bapak Ibu, tadi dari tulisan yang ada di artikel kita, langsung kita copy di Google ini ya, langsung kita copy di sini ya. Ternyata untuk melihat, oh kalau banyak yang tulisan menghitam ini berarti ini banyak yang bisa kita ambil nih gitu. Saya lebih pilih ini apa ini? Saya lebih pilih yang pertama ini atau yang ini? Kalau menurut Bapak Ibu, pilih yang ini atas karena apa? Ini banyak hitamnya. Banyak hitamnya ini Bapak Ibu. Ini kalau orang bilang cara bodohnya gitu Pak. Tapi kalau enggak, kalau mau lebih teliti harus dibuka ini. Ini harus dibuka Bapak Ibu. Banyak hitamnya. Harus dibuka. Nah, ini harus dibuka seperti ini. Baca satu persatu. Atau diringkas dulu sama enggak ya dengan saya itu. Nah, ini kan sudah kelihatan, oh kok banyak hitamnya ya ini ya, punya ini ya. Dalam mengemukakan beberapa pendapat yang dapat ditarik kesimpulannya berdasarkan prinsip dari penggunaan secara langsung Brunner ya. Ini kan dia menyebut tentang Brunner ya. Ini Brunner ada di sini ya. Oke. Ini sudah. Lalu caranya adalah kita klik yang kutip ini Bapak Ibu. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Suster. Kita klik kutip. Nah, sudah muncul. Ini adalah penulisan yang MLA tadi Bapak Ibu kan ada kan? Penulisan yang bisa MLA, bisa APA. Bisa apa lagi tadi ya Bapak Ibu tadi kok ada yang teriak-teriak di sana. Kita mau pilih yang apa Bapak Ibu yang lebih sering digunakan adalah yang APA ya. Ya, Suster. Maka kita klik yang APA ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Suster. Kita klik ya. Lalu kita copy. Ya, Suster. Kita copy. Copy. Sudah. Lalu kita menuju ke sini. Tidak di sini, tetapi baru ke daftar pustaka dulu, Bapak Ibu ya. Ini kita hapus. Daftar pustaka dulu, copy ke sini. Seperti ini. Lalu caranya ya kan ya harus diatur supaya sesuai dengan ya, ini harus agak menjorok ke sana gitu. Ini harus ke sini gitu, Bapak Ibu. Caranya gimana itu? Kan cara ngaturnya seperti itu. Nah, gini kan?
Nah, sekarang untuk menuliskannya di sini apa? Bagaimana? Kan harus dituliskan di sini. Seperti apa coba? Apakah kita bisa lihat di sini? Untuk penulisannya apa? Oke, Pak. Mari. Berarti yang kita masukkan ini saja kalau gitu. Ini Bapak Ibu ya. Paling atas ini kita copy. Terus kita masukkan ke sini. Ini gini Bapak Ibu. Ya, ini untuk manualnya. Seperti ini. Sampai di sini bisa ya Bapak Ibu? Bisa, Suster. Mencari di Google Scholar sesuai dengan tulisan kita yang akan kita rujukkan, mencari rujukannya, gitu. Tidak bisa Kalau sekali. kalau secara manual bisanya adalah itu tadi. Kok nggak bisa ya? Semoga Bapak Ibu bisa memahami ya. Boleh bertanya, Suster? Berarti yang ini menggantikan apa, Suster? Menggantikan footnotes. Ya, betul. Pakainya yang seperti ini gitu, Pak. Kalau kita coba saya menjelaskan lagi, kalau tadi itu mau pakainya footnote ya, Pak ya. Kita ulang lagi berarti yang mendelay tadi. Yang saya kan mengatakan bahwa mendelay juga ada footnote-nya. Nih, kita kalau mau cari yang footnote itu adalah metodenya adalah cari di reference ini. Ini di sini ada style ya, Bapak Ibu. Ya. Yang Turabian. Ini yang Turabian ini. Atau American. American kayak gini. Turab IEE. IEE. Nah, ini IEE. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau footnote kan biasanya seperti ini kan. Satu gitu kan. Betul, Suster. Nah, ini satu ini nanti akan ini kalau diubah menjadi IEE berubah menjadi satu begitu. Kalau American berubah lagi menjadi seperti ini. Ya. Kalau footnote itu apa ya? Kok bukan Turab? Control Alt F, Suster. Apa? Control Alt sama F. Kontrol Alt F. Oh iya sih. Benar Turabian. Nah ini Turabian. Ya. Sama kan? Sama, Suster. Nah, dengan cara mendelay pun bisa, gitu. Ini di sini tertulis di sini, gitu ya. Saya belum pernah membuat EndNote yang langsung dari situ ya, Bapak Ibu mohon maaf. Jadi mungkin belum kurang bisa menjelaskan. Nah, bisanya adalah dengan yang Mendeley lalu diubah. Kalau ini kita ubah jadi APA lagi, ya kembali seperti semula. Kalau yang Turabian tadi berubah lagi seperti ini gitu. Itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Ya, saya Kira-kira Suster. ya. Suster, saya Ben. Saya mau nanya, Suster. Jadi untuk tadi saya tidak mengikuti karena saya lagi nyetir juga. Mau nanya kalau untuk tugas ini kita pakai yang APA atau pakai yang tadi kan ada yang pakai footnote atau ada yang buka kurung itu. Sebaiknya kita menggunakan yang mana, Suster? Terima Iya, kasih. pakai APA, Bapak. Terima kasih, Suster. Iya, pakai APA. Nanti eh, kalau Bapak Ibu misalnya nanti kami juga akan menyelenggarakan seminar nasional yang di mana Bapak Ibu bisa mengirimkan PTK Bapak Ibu ke jurnal kami sehingga artikel Bapak Ibu bisa secara nasional gitu loh, masuk ke Google Scholar begitu. Itu nanti pasti yang disyaratkan adalah APA, Bapak Ibu ya.
bukan Ya, Turabian. boleh bertanya, Suster? Masih sambung dari teman yang tadi. Ya, Ah, apakah semua model untuk penulisan catatan kaki Suster itu bisa dibenarkan, atau kita harus pilih salah satunya? oh baik Pak. Kita harus pilih salah satunya Pak, gitu. Kalau mau milih Turabian, nanti akan berubah menjadi Turabian. Begitu maksudnya. Kalau mau Iya, pilih Turabian, ya kita yang muncul di artikel Turabian. Kalau APA yang muncul kemudian berubah menjadi model APA gitu. Kalau IEEE tadi yang muncul juga akan bentuk itu berubah begitu, Pak. Ya, baik Suster. Suster, kalau misalnya saya ingin menanyakan lagi nih, Suster. Ya, Pak. Berkaitan dengan penggunaan apa tadi itu. Misalnya kita mengambil dari halaman yang berbeda-beda. Misalnya Mm-mm. halaman berbeda-beda, tapi satu referensi. Karena kalau misalnya di beberapa tulisan itu kan ada yang namanya ibid, kemudian ada objek, seperti itu. Kalau yang kalau model APA gini nggak ada IBIT gitu, Pak. Ini ada yang nge-share ini ya, Pak. Gimana? Kalau IBIT, kalau mau dari halaman yang sama begitu maksudnya, Pak. Ya, ya, Halaman yang sama mau kita upload beberapa kali gitu ya. ya. Ya bisanya dengan itu, Pak. Hanya Tetapi satu. dengan halaman yang berbeda. Misalnya halaman Hmm, apa dengan referensi yang berbeda. Satu referensi tetapi halamannya berbeda. Kalau dari Mendeley tidak bisa seperti itu, Pak. Jadi kalau Mendeley hanya bisa seluruh artikel itu yang di situ. Seluruh artikel itu yang dirujuk, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bukan dari jurnal atau tulisan lain, tetapi kalau bisa menggunakan buku, Suster, bagaimana, Suster? Buku kita coba cari bukunya itu di Google Scholar, Pak. Mau tahu caranya? Saya ajari sekalian kalau buku ya. Ya, baik, Contohnya Suster. mau buku judul apa, Pak? Leonardo sih. Apa? Buku apa, Pak? Aborsi. Aborsi? Ya, Ya. Aborsi. Nggak Book, nampak, biasanya Suster. book begitu. Aborsi. Ini aborsi dalam ini jurnal ini, Bu. Anu. Sebentar di Google Book aja ya, dari Google Book dulu aja. Google. Aborsi bisa. Aborsi apa ya, Bu? Judulnya aborsi apa? Aborsi anak. Aborsi anak apa? Aborsi menurut pandangan Gereja Katolik. Yes. Iya, Aborsi menurut pandangan Gereja Katolik. pandangan Gereja Katolik. Itu buku ya, ada nggak bukunya? Ini, oh ya ini buku kah ini? Ada. Sehaduk. Kelas monitor, Suster. Gitu. Tes. Ini Tes. penelitian juga Pak ini soalnya ya. Ini penelitian juga ini. Kalau Buku, ganti buku aja. buku atau book ya? Itu buku dia. Atau caranya begini dulu Pak ya. Kita mencari Google Book dulu saja. Google Book ya Pak. Jadi selain tadi kalau yang tadi adalah Google Scholar, sekarang kita cari namanya Google Book. Pernah mencari Pak? Belum. Di Google Nah, Book ini itu Google ketemu, Book. Suster, ada Apa? dasar. Yang di Google Book itu kita ketemu Iya, bukunya etika dasar, masalah-masalah pokok filsafat. etika dasar. Ya, ada di situ. Etika dasar. Ya, ini etika dasar ini. Ini ya, Pak? Atau ada judul buku yang kedua itu pertanggungjawaban hukum bagi dokter dalam tindakan aborsi. Pertanggungjawaban aborsi gitu. Pertanggungjawaban hukum bagi dokter dalam tindakan aborsi. Itu judul buku. Tapi saya searchingnya tadi dari Google Book itu searchingnya dengan key-nya itu aborsi menurut pandangan Gereja Katolik. Ini Maka ya, Pak. muncul Pertanggungjawaban hukum bagi dokter dalam tindakan aborsi, betul?
Nah, untuk kita masukkan itu di Mendeley, maka kita copy dulu, Pak. Copy judulnya. Sudah kita copy. Kita masuk ke Mendeley. Kok Mendeley? Google Scholar, Pak. Ini Scholar ini ya sekarang yang kita buka ya. Google Cendekia. Nah, ini yang sebelah sana tadi Google, saya mengambil dari Google Book. Kita coba cari di sini. Bang, di screenshot, suster, share screen. Belum di share screen. Belum. Aduh, Ya, Belum, tunggu. suster, belum. belum di share screen dari tadi. Belum. Makanya bingung kami semua, Suster. Sia-sia dong. Diulang dari awal. Oke, Google Book. awal. Ini ya. Mulai dari sini. Saya buka Google Book dulu. Oh Tuhan, jadi nggak ada ternyata. Etika. Ada di urutan pertama Oh, di TK utama. Google Book. Iya, Google Book dulu ya, oke. iya. Terus kita cari judulnya. Google Book mana ini kok? Sudah. Perempuan, agama, dan seksualitas. Ini sudah Google Book. Nah, ini udah kita ya cari Google Book lalu Iya. Google Book klik. Apa judulnya? Aborsi menurut Aborsi. pandangan Gereja Katolik. Aborsi gitu cara Pak ya. Menurut Pandangan Gereja Katolik. pandangan Gereja Katolik. Mohon izin, Suster. Iya, Pak. Suster, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya. Iya, Pak. Apakah bisa sore ini hanya menjelaskan model atau metode yang digunakan di LPTK? Artinya memang ada banyak model metodologi. Mungkin tadi Suster sudah menjelaskan soal bagaimana menggunakan Mendeley, oke. Tetapi mungkin metodologi apa yang mau digunakan dalam rujukan daftar pustaka ini kita pakai itu saja. Iya. Yang Iya. akan digunakan di LPTK supaya Iya. tidak membingungkan. Iya, baik Pak, terima Saya kasih. sendiri biasa pakai Trobian karena di Oke. STFT begitu. Jadi Ya. mungkin satu saja tapi Kita pakai mendalam APA begitu ya, Suster, Bapak. sehingga kami fokus pakai itu supaya Ya. sama. Wih, Terima baik. kasih. Ini dengan Bapak Oke. siapa? Saya Jemi, Suster, Agus Jemi. Bapak Jemi dari Blitar, SMA Seminari. SMA Seminari. Oh, nggih. Ya, Baik, Pak. baik. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita nanti kalau masukkan di Lumen, nanti pakainya adalah APA, Bapak Ibu ya. Tadi untuk membedakan saja mana itu APA, mana itu Turabian, mana itu IEE, karena sebagian besar Bapak Ibu belum memahami begitu. Terima kasih Bapak Jemi. Ini untuk yang Google Book ya Bapak Ibu. Untuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter dalam tindakan aborsi ini ya. Coba kita cari ini. Copy. Terus masukkan di Google Cendekia. Apakah itu ada? Ya. Buku tadi belum masuk di Google Cendekia, Bapak Ibu. Jadi kita tidak mencari di sini. Ini nggak ada kan bukunya. Yang ada adalah ini hukum pidana medik dan malpraktek aspek pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam pelayanan kesehatan, adanya itu. Kalau mau mencari yang judul lain apa Bapak Ibu? Contohnya? Etika politik. komunikasi, Bu. Etika Sister. Politik. Etika politik. Pengantar politik? Frans Magni Soseno, penulis. Frans Magni Soseno. Ini PDF ya, ini ya. Ini Ya. etika politik. Coba kita Cover merah. copy. Itu juga. Kita copy ada nggak di sana? Nah, ini terus kemudian ada ini Bapak Ibu. Nah, kalau ada seperti ini tinggal kita kutip. Nah, kayak kita cari yang apa?
Modelnya adalah APA ya Bapak Ibu ini ya. Ya, Nah, kita copy lalu ke Word kita tadi. Kok artikel kita tadi. Kita masukkan ke sini. Caranya sama dengan tadi, Bapak Ibu. Misalnya di sini aja ya, nggak usah di sana. Ini aja. Oh, sorry. Di sini dulu ya, daftar pustaka dulu ya, Bapak Ibu. Ini, oke, sudah ini. Nah, lalu yang ini kita copy untuk di belakangnya tadi. Di belakang penulisan, Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Untuk catatan kaki. Iya, ini seperti ini. Ya, Mrs. Seno. Lalu aturannya kan pakai APA, maka seperti ini. Caranya yang nulis. Seperti ini. Tadi yang di bawah juga sudah ada. Nah, seperti itu, Ibu Bapak. Caranya kalau mau cari dari Google Book, supaya kita nggak usah ngetik satu persatu maksudnya. Suster. Ya, Ibu. Itu tadi tidak menggunakan Mendeley ya, Suster ya? Iya, tidak menggunakan Mendeley. Betul. Ya. Lagi mau tanya, Suster, misalnya ini di PTK kita banyak ada juga menemukan di jurnal. Jurnal ini kan bisa dicari di Mendeley juga, Suster. Bolehkah dipakai? Boleh. Boleh. Bu. Ibu sudah punya Mendeley? Saya sudah punya Mendeley, Suster. Bagus. Terima kasih. Ya, Bu. Ibu Izin dari? bertanya, Suster. Ya. Ini dari Pak Johnson ini, Suster. Iya, Pak. Selain Google Scholar atau Google Cendekia tadi, Suster, kira-kira ada tempat lainkah sebagai referensi untuk mencari? Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish bisa juga, Bapak Ibu. Tapi mesti di-download juga ya. Publish and Perish. Atau juga langsung ke jurnalnya masing-masing. Misalnya saya tahu pernah baca di jurnal Lumen misalnya tentang hal ini ya, buka aja di Lumen. Langsung di ini Pak, tidak pakai Google Cendekia tapi di sini langsung dicari Lumen jurnal misalnya. Nah langsung menuju ke sini ya Pak. Itu juga bisa. Lalu nanti dari sini, ini jurnalnya STPK ini Bapak Ibu, Lumen. Dari sini mau mencari Lumen volume 3 misalnya. Isinya apa saja, ini ada banyak tulisan yang dari Bapak Ibu ini juga. Dari Bapak Ibu misalnya ini. Juga cara seperti itu maksudnya Pak. Apakah terjawab? Oke, Suster. Terima kasih, Suster, Ya. saya izin lagi, Suster. Ya, baik. Silakan, Pak. Suster, ketika tadi saya melihat jurnal, Suster ada hitung-hitungan, Suster. Terus terang, saya kan tidak mempunyai latar belakang sebagai guru karena saya dari sekolah filsafat gitu. Kemudian kalau misalnya membuat jurnal untuk membuat PTK itu bagaimana saya mencari untuk belajar mengenai perhitungan, angka-angka. Sedangkan basicnya kalau misalnya mengajar sosial gereja, kemudian moral. Oh, iya. Saya pintar, Ya. tapi ketika bertemu dengan angka itu, Ya. terima kasih, Bu Suster. Ini ya, Pak. Untuk membuat PTK-nya maksudnya, Pak? Iya, Suster. Itu nanti secara khusus akan diajarkan oleh Ibu Irena. Apakah sudah belum, Bapak Ibu? Belum. Belum ya, nanti tunggu. Nanti akan diajari cara membuat PTK bagaimana. Terima kasih. Jadi kalau PTK itu sudah pasti rumusnya, sudah pasti caranya bahwa ada siklus 1, siklus 2. Siklus 1 itu cara menghitungnya. Jumlahnya, apakah nilainya itu meningkat dari ketika kita mengajar gitu. Dengan metode discovery learning misalnya. Discovery learning yang pertama mengajar siklus pertama dengan
discovery learning, siklus kedua dengan discovery learning juga. Apakah pada pengajaran pertama saya itu nilainya 6, lalu kedua sudah menjadi 8, begitu. Membandingkan kayak gitu. Nanti. Perhitungannya sederhana kok, Bapak Ibu. Bapak. Terima kasih, Nanti Suster. enggak Terima rumit. kasih atas penjelasan. Ya. Sorry, Suster. Iya, Ya, ya, Bapak. ini saya meneruskan pertanyaan teman yang tadi tentang buku referensi di Iya. buku itu. Apakah nanti di penulisan PTK itu referensinya itu tidak sampai kepada halaman buku? Iya, kalau di Nah, kita jika kalau sampai halaman buku, berarti bagaimana dengan kita mengutip beberapa kutipan untuk satu buku yang sama, sumber yang sama, itu seperti apa cara kita menulisnya? Terima kasih, Suster. jadi tadi juga sedikit saya semoga juga bahan ini juga semakin memperjelas ya, Bapak. Kita dengan model APA itu merujuknya adalah satu judul buku tersebut. Jadi bukan per halaman. Begitu. Berarti misalnya Ya, kita menulis lagi kita merujuk kembali ke halaman berikutnya, tetap kita satu buku pakai tersebut. rujukan yang sama Iya, ya. begitu. Oh, ya. Seperti Terima itu. kasih. Suster. Ya. Kalau mau langsung dibantu oleh Google cara menuliskannya bagaimana, ya caranya dengan dicari di Google Book. Tadi ada enggak kan, Pak? Ya. Di situ kalau muncul tinggal klik kutip dan cari APA gitu. Itu, Pak. Bapak Ibu. Terus ini juga seperti juga pesan dari kampus, Bapak Ibu diminta untuk diajari cara mencarinya untuk yang materi model pembelajaran yang model pembelajarannya adalah kemandiri BBL, Discovery Learning. Nah, caranya gimana mencari? Sekarang kalau PBL, Bapak Ibu, problem learning. Nanti muncul banyak. Bisa dijadikan, kan Bapak Ibu banyak ya di sini ya. Cara merujuknya bagaimana? Kutip. Ya kan? Ya enggak Bapak Ibu? Ini juga caranya Ya, kutip, betul. mau ambil yang ini. Nih yang APA. Kemudian ini kutip. Nah, ini juga yang APA, cari yang tengah. Lalu di copy, ya kan? Di copy, klik kanan copy. Lalu masukkan ke tulisan kita di daftar pustaka langsung. Gitu ya Bapak Ibu. Juga ini kalau discovery learning. Sama saja discovery learning juga gitu. Nah, ini juga banyak di sini. Kalau mau yang bahasa Indonesia, misalnya discovery learning pada sekolah gitu. Nah, ini akhirnya muncul model discovery learning pada pembelajaran matematika sekolah menengah. Mau yang diambil seperti ini, tetapi kan modelnya discovery learning ya kan, maka ya bisa diambil. Bisa saja diambil begitu. Karena yang saya cari adalah rujukan tentang discovery learning. Gitu, Pak Ibu. Lalu ada lagi yang diminta untuk adalah jurnal PTK nanti disarankan dari Bapak Ibu mengambil jurnal-jurnal yang merujuk pada dosen-dosen kami, Bapak Ibu. Itu pesan dari kampus. Sehingga caranya adalah begini. Jurnal yang diambil adalah banyak yang dari tulisan dari dosen-dosen STPK. Coba kita cari dari Google Cendekia ya Bapak Ibu. Astral kata ketik. Nah, di sini lalu data estetika. Tentang khusus profil saya.
Oh, sorry, ini profil saya. Jadi kalau anu aja, caranya dengan diketik nama dosennya tersebut, Bapak Ibu ya. Atau begini, oh ini nama saya soalnya ya. Yang di sini nama saya jadi enggak kelihatan. Sekolah. Jadi pesannya adalah itu, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Pesannya adalah mengambil jurnal yang ada nama Bapak Ibu dosen di sini. Misalnya nama saya, biar gampang, Andrawini Astuti. Dari sekian banyak ini milik saya Bapak Ibu. Mana yang itu bisa dirujuk gitu. Ini contohnya P5 Merdeka, Pendidikan Humanis, proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian efektivitas pembelajaran dengan model 7 jam berbasis ini. Kemudian ada lagi. Dampak Ekaristi online itu ada. Ya. Ini karena saya bagian ekopreneurship jadi pelaksanaan P5. Ini seperti ini Bapak Ibu dimohon supaya dibuat. Kalau Bu Hartuti, Iren Hartuti namanya adalah Hartuti. Yang ini, yang STPK-ACID. Nah, ini transformasi, design of ini, peningkatan hasil belajar, kemandirian siswa, itu. Itu pesannya. Bisa ya Bapak Ibu kalau Sugiana coba, Romo Sugiana. Sugiana FX. Coba cari mana. Nah, ini Romo Sugiana. Apa saja yang ada di sini ini silakan nanti di penguatan terus ini. Meningkatkan hasil belajar pakat melalui model problem based learning. Ini ada kan Bapak Ibu? Iya. Nah, ini discovery learning sekarang. Ini yang terus kalau kemarin ada Pak Timo ya, Timotius Tote. Ini Pak Timo. Silahkan di sini apakah ada yang dicari semacam ini. Itu pesan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah diminta untuk memperkenalkan tentang aspek kemandirian, kreatif, dan gotong royong, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sekolah kan sudah biasa ya, dimensi pelajar Pancasila sudah biasa diberikan kepada anak didik kan? Iya. Dan untuk dimensi apa saja sudah banyak dibahas ya Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu? Kerjasama, Suster. Dimensi, misalnya dimensi gotong royong, kreatif, kemandirian, gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan kemandirian. demokrasi. ya itu. Kalau yang dari peraturan pemerintahnya sudah punya ya Bapak Ibu? Peraturan pemerintah tentang hal itu sudah punya? Sudah. Sudah dibagikan. Berarti ini, ya berarti ini sudah. Ada buku. Kalau sudah berarti sudah dimiliki Bapak. Jadi yang nanti di PTK itu adalah metodenya adalah PBL dan discovery learning. Kemudian untuk aspek dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah kemandirian, afektif kemandirian, kreatif, gotong royong itu nanti. Sehingga nanti kalau membuat PTK diutamakan atau diusahakan dengan mengambil itu judulnya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Nah itu yang sudah sedikit atau enggak sedikit banyak saya ajarkan kepada Bapak Ibu tentang rujuk merujuk bagaimana gitu. Sedikit, Mari. Suster. Ya Pak. Karena tadi diminta untuk merujuk ke dosen-dosen yang di Semarang, ya. STPK, berarti kita kan butuh nama-nama Oh ya. nama dosen ya. Nanti ada Baik, baiknya nanti di share nama-namanya. Nama-namanya. Ya, baik. Siap. Suster di grup aja. Suster nama-nama. Ya nanti akan kami sampaikan. Jadi caranya mudah paham ya Bapak Ibu. Mungkin bagi yang baru sekali ini membuka Google Scholar, semoga sudah ini ya dipahami gitu. Ada pertanyaan, Suster.
Ya. Izin Suster, bertanya, nanti Suster. materinya itu di-sharekan aja di WA grup, Suster. Ya, nanti saya akan sharekan. Ya, Suster. Suster, Makasih, Suster. izin bertanya, Suster. Baik, Pak. Yang Suster jelaskan ini kan, Ya. yang baru mau pemula membuat PTK kan, Suster? Ya. Seandainya kami yang sudah punya PTK misalnya, apakah Ya. harus merujuk seperti ini juga? Apakah ketentuan LPTK itu diwajibkan juga untuk kami yang sudah ada PTK-nya itu? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kebetulan saya tahun 2020 itu ada buat tesis, Suster. Apakah tesis ini bisa digunakan untuk UKIN nantinya? Bisa. Kebetulan Tahun berapa ya, Pak? tahun 2020. Bisa, Pak, kalau belum pernah. Tesis Coba nanti ada artikel ketentuan. juga dan ada Oke, jurnalnya bagus. juga. Nanti coba ketentuan di UKIN nanti diikuti tahun berapa paling ini, Pak? Paling bisa diterimanya Terakhir. berapa tahun gitu, Pak? Oke, Suster. Bisa, Pak. Syukurlah kalau malah punya banyak penelitian artikel itu malah sangat membantu. Bagi yang belum kan akan membuat artikel dan akan disubmit ke jurnal Lumen, gitu kan, Pak? Iya, iya. Itu syaratnya harus pakai APA, gitu. Tapi kalau Iya, yang iya, sudah Suster. jadi sebuah PTK dan sudah Bapak sudah disubmit ke jurnal? Sudah, Bu, Suster. Oh ya sudah, ngikuti aja, Pak. Oke, Instruksi, terima kasih. Suster. Ya, Ingin bertanya, Suster. ya baik, silakan. Ini saya Pianus dari Sanggau. Ingin bertanya, tadi kan rujukan judul-judul PTK yang Suster sampaikan itu kan masih bersifat umum. Ya. Pak, Suster kasih contoh misalnya kan judul PTK yang sesuai dengan mapel yang kita ampu sekarang ini. Apa, Pak? PAK ya? Misalnya, Pak, Terima kasih, Suster. efektivitas, sebentar ya, kita buat dia aja deh. Bisa sambil di-share layarnya, Suster. Iya. Oh, tadi sudah lihat. Contohnya Bapak mengajar di mana, Pak? Bapak mengajar di Sanggau. Sanggau ya. Bapak tadi yang bertanya. Efektivitas pembelajaran agama Katolik, metode apa Pak metode yang dipakai? Discovery learning? Learning. Problem. Learning. Fase apa? Problem based. Oh ya, discovery learning ya. Boleh Pak, Problem. juga boleh. PBL. PBL, Oke, PBL ya. Fase apa Bapak Ibu? Fase E. Fase E. Sekolahnya namanya? Fase D, Suster. Ya, fase D boleh. D. Sekolahnya namanya? SMP Negeri 1 Kembayan, misalnya. SMP Negeri 1 Pembayat, gini? Kembayan, pakai K. Oh, Kembayan. Ini seperti ini, Pak, judulnya. Oke, seperti Suster. Ya. Begini. Efektivitas. Ya. Itu tidak ditambahkan misalkan materi pembayaran. Oh, boleh. Materi apa? Misalnya tentang gereja sebagai paguyuban. Gereja sebagai paguyuban. Dihitung paling tidak 15 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bisa ini. Ya. Karena ini 15 kata. Gitu. Usahakan 15 kata. PBL itu kan karena disingkat, Suster, jadi menjadi satu. Ya, betul. Ini karena singkat ya. Nanti boleh dibolak-balik kata-katanya gitu. Contohnya seperti ini, Pak. PBL ini juga bisa discovery learning. Gitu. Jadi yang
Yang dianjurkan adalah dua metode ini, PBL dan discovery learning. Seperti itu, Pak. Ada Baik, pertanyaan lagi Suster. Bu Terima dari kasih, Suster. Baik, Suster. Mengerti, Suster. Iya, mau bertanya Suster? ya Pak, baik. Maaf, Suster, saya mau Segala. bertanya sedikit. Mungkin Suster. ulangi sedikit, Suster, saya agak lupa. Perbedaan antara Google Scholar dan Google Cendekia itu saja, Suster. Tadi agak sedikit terlewatkan. Oh iya. Oh Terima sama kasih, Pak ya. Suster. Sama Google Cendekia. Jadi kalau kita buka Google Scholar itu nanti bukanya di Google Cendekia gitu Pak. Sama. Beda bahasa doang. Ya, betul. Terima kasih, Suster. Sama. Ada lagi Suster? Ya, Pak. Aku mau tanya tentang kutipan yang dikutip ulang. Itu bagaimana Saya mau pembahasannya, Suster? bertanya oleh Misalnya saya mencari definisi tentang metode pembelajaran problem based learning. Artikel itu misalnya punya Suster juga mengutip. Bagaimana saya mengutip kembali itu pengertiannya? Suster, saya bertanya. Sebentar Pak, tadi Pak Yakobus ya tanya ya. Bagaimana mengutip ulang gitu Pak? Ya. Dengan cara membuka tadi Pak Google Scholar Pak. Google Scholar lalu dibuka, dicari judulnya. Di situ ada kutip, ada pilihan di bawah itu ada kutip gitu, diklik, dicari yang APA apa gitu Pak, terus copy. Oh ya Suster. Begitu. Oke, makasih Suster. Ya, iya Pak. Silakan Pak. Ya betul, nggak perlu lagi halaman IBIT, nggak usah. Jadi kalau yang metode apa itu langsung satu jurnal tersebut atau satu buku tersebut. Ada lagi tadi Pak siapa? Paulus, Suster. Iya Pak, Paulus mari. Begini, Suster. Ini kan sudah hari Rabu nih, Suster. Boleh Iya. nanya hal lain ke Suster? Selain Apanya Pak? Boleh nanya hal lain ke selain PTK ini, Suster? Oh ya, coba apa Pak? Kalau bisa saya jawab. Ini Kalau kan nggak bisa. sudah hari Rabu, Suster. Jadi seharusnya kami udah belajar suatu topik 3. Tapi karena sistem ini tidak bisa membuka, jadi kami belum bisa mengerjakan apa-apa, jadi Suster. Jadi kita mau masuk ke PTK nih. Gimana ada solusi nih, Suster? Kita ikuti saja Pak, kita ikuti saja kapan itu akan terbuka. Toh nanti waktunya juga mungkin akan ini ya Pak, karena terpotong ya mungkin akan menyesuaikan seperti itu ya Pak ya. Jadi ini harusnya sudah pertemuan ketiga gitu, hari ketiga Iya. ya. Aplikasi sampai sekarang belum bisa dibuka gitu ya. Sampai sekarang bisa dibuka sih. Oh ya. Sekarang. Saya kira itu secara nasional ya. Ini Pak Bram di sini ada enggak? Pak Bram, halo. Bu Selvi, apakah Pak Bram ada? Sepertinya tidak ada, Suster. Oh, tidak ada. Iya. Ya. Pak Bram tidak ikut. Ya. Jadi nanti karena semua itu terjadi pada kita semua, mungkin nanti akhirnya menyesuaikan ya Pak. Saya kurang tahu apakah itu juga terjadi pada yang agama Islam, agama yang lain. Tahu indah pada waktunya, Suster. Suster, saya izin menjawab. Ya, di grup admin itu semua ini juga mengalami hal yang serupa. Entah itu Islam, entah itu Hindu, entah itu Buddha, semuanya juga mengalami hal yang serupa. Takutnya Katolik saja, Suster. Iya. Akhirnya kalau seperti itu, maka panas pun akan berpikir gitu Bang. Jadi ikuti aja prosesnya. Yang Katolik terlalu bersama. Begitu. Ya, terima kasih Suster. Cuman masih numpuk. Terima kasih, Suster. Ya, mari. Tanya, Suster. Ya, silakan. Silakan siapa bertanya bareng tadi. Bagus dulu. Ya, Pak. Iya. Silakan Pak Agus. Baik. Baik, selamat sore, Suster. Saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, Kecamatan Mompahulu. Jadi berbicara tentang PTK, ini ada mirip tadi, ada pertanyaan dari teman-teman juga tadi. Kita ini kan sudah ada membuat PTK waktu kenaikan pangkat
kemarin dari 3C ke 3D. Hmm. Artinya 4 tahun yang lalu dengan judul upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Katolik dengan menerapkan model pembelajaran kolaborasi pada siswa kelas 4 Tauban, Kabupaten Landak, tahun pelajaran 2020-2021. Apakah ini bisa, judul ini kebetulan juga kan mengambil RPP praktek mengambil video pembelajaran itu kelas 4. Nah, kira-kira judul ini bisa enggak, Suster? Itu tahun 2000 berapa Pak? 2021. 2021. Lah itu sudah dipakai untuk kenaikan pangkat ya Pak. Boleh, Coba Suster. untuk peraturan UKIN ini saya sendiri belum begitu jelas ya Pak. Tetapi kalau ada kesempatan yang kami akan bantu sebenarnya, Bapak Ibu membuat PTK seperti apa, akan kita upload, akan kita submit di jurnal kita. Mengapa tidak gitu loh Pak. Jadi kalau kita punya banyak karya, itu kan akan menguntungkan kita sendiri sebenarnya gitu Pak. Suster, Nanti kita ikuti saja. Apakah nanti Suster, bisa? Nggih, sebentar Pak Agustinus dulu biar saya. Jadi kalaupun nanti bisa dipakai bagus ya Pak. Tetapi kalaupun tidak, membuat PTK lagi tidak ada ruginya juga Pak gitu. Nanti Ya, ini siap, akan membantu untuk lebih mudah uploadnya, tidak usah menunggu berbulan-bulan untuk terbit begitu Pak. Jadi dalam waktu, karena kami memang mendukung Bapak Ibu semua untuk itu ya. Jadi mungkin dalam waktu tidak ada 1 bulan itu sudah bisa terbit begitu ceritanya, gitu Pak. Baik, terima kasih Suster. Ya Pak. Suster mau bertanya lagi, Suster. Ya Pak. Mau bertanya lagi, Suster, sebentar. Iya. Ya, Suster. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Pak. Ya, saya Wilhelmus dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suster. Ya. Saya mau bertanya, kan waktu lapor diri pada saat pengisian RPL itu kan kita juga sudah upload itu PTK kita itu. Apakah PTK itu juga bisa diambil lagi, dipakai lagi untuk UKIN, Suster? Tidak bisa Pak. Itu saya tahu, nggak bisa. Harus baru. Harus baru, Suster. Ya, kalau itu saya bisa jawab. Harus baru. Oke, makasih Suster. Suster, Iya. selamat sore Suster. Ya, mari Pak. Mohon izin. Pertanyaan saya teknis berkaitan dengan referensi, Suster. Biasanya kan kita temukan dalam sebuah buku itu kan kadang lebih dari 1 penulis. Itu bagaimana teknisnya untuk penulisan lebih dari 1 penulis? Kemudian apakah menggunakan standar umum atau LPTK Semarang punya standar sendiri? Terima kasih, Suster. Iya, untuk kami tetap pakainya APA, Pak Jen, untuk standarnya. Jadi kalau APA itu nanti kalau jadi koma, atau kalau cara Mendeley biasanya dia akan muncul misalnya Anwar dan kawan-kawan apa? ETC atau apa dan kawan-kawan tuh biasanya seperti itu. Etc. Apa? Bukan etc. Sebentar ya, saya coba praktekkan, Pak. Atau et al, Suster. Et al. Ya. Et al ya. Anwar et al bisa, tapi kan nanti ikut dari Mendeley-nya itu kalau ini kan banyak ini banyak penulis. Et al. Terima kasih. Sama Pak. Terima kasih, Suster. Iya, Pak, sama-sama. Izin bertanya, Suster. Ya, Pak. Ya. Ini saya ada Rigobertus Majunta dari Kabupaten Deli Serdang. Iya. Saya mau bertanya perihal menulis PTK, apakah itu logonya dari kampus dan pakai NIP mahasiswa ya? Sementara kalau NIP mahasiswa kami belum ada, itu gimana itu ya kira-kira, Suster? Oh, biasa nih ada Pak. Logo benar. Nanti bukan logo STBK tetapi logo jurnal Pak biasanya.
template-nya jurnal itu seperti apa dan yang digunakan email, Pak, bukan NIP. Email Oh, biasanya. logonya logo dari apa itu istilahnya? Logo jurnal ya, logo jurnal, Pak. Bisa nanti di-share sama kami, Sister. Nah, seperti ini. Lumen. Nanti kan akan di ini, Pak, ya. Akan diajari oleh khusus nanti ada yang Oh, ya, Sister. Bentar, ini untuk yang lumen itu seperti apa? Lumen jurnal. Nah, ini nanti kayak gini, Pak. Ada di sini template. Kita ikutin template yang ada di sini. Jurnal template nih, Pak. Nah, nanti tinggal, oh ini menulis pedoman penulis atau author ya. Ini template-nya seperti ini, Pak. Kok enggak pakai ini? Wah, ini anu nih, mulai kebanyakan yang dibuka. Nanti ikuti dari ini, Pak. Apa? Template nih lah, Pak. Jurnal template nih, Pak. Kelihatan ya di sini ya. Ini kan saya ngeklik Lumen. Oh, Jurnal ya. Pendidikan, Agama, Katekesi, dan Pastoral STBK Santo Fransiskus Assis. Di sini ada tulisan jurnal template. Nah, ini yang kita ikuti. Rupanya di sini tidak menggunakan apa namanya logo atau apa. Gitu. Nanti kami yang di sini yang akan mengedit itu menjadi bisa masuk ke seperti apa di jurnal Lumen. Gitu. Atau kita buka salah satu ini. Nah, ini template-nya nanti seperti ini, Pak. Nah, nanti seperti ini, Jurnal Pendidikan Agama dan Katekesi dan Pastoral Lumen, seperti ini. Nah, mengikuti aja dari sini bahwa ini adalah judul, ini adalah pengarangnya siapa, dari mana ini yang dimaksud ini, koresponden ini hanya email saja, Pak. Tidak pakai NIP. Latar belakangnya apa, metodenya apa, hasil dan pembahasannya apa. Ya. Bu Selvi, kita ini Bapak yang pada angkat tangan ini mau bertanya, Ibu Monica mau bertanya? Tanya, Suster, tanya. Iya. Izin bertanya. Boleh bertanya, Suster? Ya, silakan. Memang wajib ditanya bisa di sekolah nanti. Oh, berarti boleh kalau diseminarkan di sekolah. Aduh, nggak jelas. Bisa, Bu, diseminarkan di sekolah bisa. Oh ya, terima Tapi kasih. lebih baik langsung ke jurnal. Mumpung nanti kalau diselenggarakan STBK itu sangat mudah. Menjadi sarananya lah. Ya, memang kami kan menyelenggarakan untuk memudahkan Bapak Ibu. Terima kasih, Suster. Boleh bertanya, Suster? Iya, Pak. Kemarin saya seingat saya mati, Pak. maaf ya, Suster. Oke. Saya lanjutkan berkaitan dengan PTK. Berarti saya salah memahami. Kalau tidak salah kemarin PTK yang sudah dikirim ke RPL saya kira bisa digunakan. Tetapi Suster, kalaupun apa boleh nggak di RPL? Kalau saya sendiri itulah yang sudah PTK yang sudah lebih saya kerjakan dengan lebih baik. Kebetulan kami ada kesempatan di sekolah untuk membuat PTK. Karena bagi saya membuat PTK ini membutuhkan waktu, membutuhkan banyak pikiran untuk mengerjakan, Suster, karena harus mengumpulkan sumber lagi. Jadi boleh diberi kemudahan bagi kami. Setidaknya itu mungkin direvisi bisa nggak untuk disesuaikan dengan kriteria yang diminta dari PPG ini, Suster. Terima kasih. Berarti Bapak aja
penelitian lagi sesuai dengan itu, tetapi dengan yang misalnya apa yang diubah gitu, Pak. Bu, bisa, tetapi jangan sampai itu pernah diterbitkan kemana, karena nanti jadi plagiasi. Belum pernah diterbitkan kemana-mana, Oh, Suster. belum pernah diterbitkan ya. Belum, Suster. Ini nanti kan akan diterbitkan, cuman yang sudah dimasukkan di RPL berarti harus beda di situ kan. Tinggal misalnya Pak mengganti anaknya misal loh, ya kan? Baik, Kelasnya diganti, gitu. Oke, baik, Suster. Terima kasih Ya. banyak atas masukan, Suster. Iya Pak. Gitu Bu, saya bisa menyerahkan pada Bu Selvi sampai jam berapa ya Bu kita? Bisa sampai jam 4, Suster. Oh, Tapi sampai jam 4. monggo, Suster mau menghendaki sampai jam berapa? Oh ya, boleh nih 15 menit lagi kalau berarti nanti. Boleh, Suster. Iya. Ibu Marsiana itu bertanya. Buka mic-nya, Bu. Oh ya, belum. Suster. Mic-nya belum nyala, Ibu Marsiana. Apakah modul-modul yang dikirim ke grup itu yang bisa dibuat untuk modul profesional? Karena sampai saat ini kami belum bisa buka aplikasi LMS itu. Terima kasih. Oh ya, monggo Bu Selvi, mungkin modul apa yang sudah di-upload Bu Selvi? Itu kan ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya. Topik. Itu Topiknya topik. Ya, topik maksudnya. Ya, topik. Modul baru 1. Yang bertugas itu Bapak Bram, nanti saya tanyakan kembali. Begitu kan. Izin jawab. Tapi kalau memang itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu ya sudah dipelajari aja Bu. Dikerjakan, iya. Itu Memang sudah profesional suruh ya. dikerjakan, Suster. Gimana? Memang sudah suruh dikerjakan. Oh lah ada itu sudah perintahnya, suruh ya. dikerjakan ya. Dikerjakan. Lihat di pengumuman. Di-share di grup Bapak Ibu. Oh. Sudah di-share Bu, berarti itu dikerjakan. Iya. Sudah boleh dibaca. Sudah boleh dibaca. Izin bertanya, Suster. Izin bertanya, Suster. Izin bertanya, Suster. Bu Selvi, Suster izin bertanya. Izin bertanya, Suster. Ya, silahkan. Yang bertanya silahkan Bapak tadi. Ya, saya, Suster. Ya Pak. Ya, Suster. Ya, Bapak Justus Manek, silahkan. Ya. Terkait PTK, apakah yang dibuat oleh mahasiswa itu memang seputar materi pelajaran atau boleh tema-tema atau judul-judul yang memang sifatnya umum walaupun masih berhubungan dengan pendidikan? Yang penyuluh. Untuk PTK, Suster. Penyuluh maksudnya? Untuk PTK itu, Iya. apakah memang judul-judul yang kita pakai itu hanya materi tema-tema dalam pelajaran atau bisa yang bersifat umum? Ya karena PTK ya, umumnya tuh judulnya apa kira-kira Pak? PTK kan apa istilahnya? PTK kepanjangan dari apa? Penelitian tindakan kelas. Harus di kelas. Harus kelas, bukan filsafat atau Materi, harus materi. Berarti harus materi yang ada di kelas. Ya, ada di kelas ketika ada di kelas. Nggak bisa. Mau mengajar filsafat, tapi di kelas ya bisa Pak. Iya, filsafat di kelas. Filsafat ketuhanan. Ya. Penelitian tindakan kelas. Karena dekat itu ke sini. Yang untuk diupload di UPIN itu tadi, Suster. Ya. Ya, yang diupload di ya UKIN, ya betul PTK Ya, yang PTK betul kan? ya di dalam. Nah, soalnya yang Suster terangkan tadi itu kan yang teman-teman kasih contoh itu soal 3 poin.
Suster boleh izin bertanya, Suster? Iya, Boleh izin bertanya, Suster? boleh, mari. Pak Justus. Oke, selamat sore, Suster. Oke, selamat sore, Suster. Selamat sore. Dari tadi kita sudah mengikuti penjelasan Suster terkait PTK ini, Suster. Mohon izin mungkin kalau boleh, Suster, kami minta rujukan untuk LPTK Semarang itu seperti apa yang dipakai kata Suster tadi kan APA. Nah, yang berikut kalau boleh mohon izin Suster di-share salah satu contoh lah kepada kami cara penulisan tadi catatan kaki tadi. Seperti Boleh, materinya nanti. Bu Irin kemarin kan ada contohnya. Saya itu yang kami ikuti. Boleh, nanti saya kirim karena salah saya satu. terus terang Suster dari tadi ini, Nanti di-share. karena saya pribadi dari tadi itu ya karena saya pribadi maaf agak blank karena banyak betul tadi metode yang kita mau pakai, ada Mendeley, ada apa ya. Nah, mohon informasi yang pasti rujukan dari LPTK Semarang untuk kami angkatan tahun ini rujukannya Ya. seperti apa dan mungkin boleh minta salah satu contohnya. Terima kasih Ya, Suster. Pak. Sampai. Pak Justus ya. Jadi saya jawab, kita pakainya yang metode APA, Pak. Penulisan pakai APA dan pakai yang manual saja, Pak. Nggak usah pakai Mendeley. Bagi Bapak Ibu yang belum punya Mendeley gitu. Supaya memudahkan. Begitu. Oke, siap Suster. Ya. Oke, siap Suster. Terima kasih dan Iya. mohon izin mungkin boleh nanti Suster di-share salah satu contohnya Ya, karena baik Pak. terus terang di grup ini sudah banyak bapak-bapak yang bapak kami yang mungkin tidak bisa gitu. Baik Pak. Saya ambilkan salah satunya di Lumen ya. Terima kasih Suster. Iya Pak. Baik. Suster boleh kasih bertanya? Halo, Suster. Boleh. Ya, terkait penerbitan PTK jurnalnya STPK Semarang, apakah itu berbayar atau bagaimana, Suster? Biasanya kan ada di beberapa jurnal itu kan berbayar. Iya. Baik untuk kita yang STPK Semarang itu kan tidak berbayar Pak untuk jurnalnya sendiri. Yang berbayar adalah ketika nanti mengikuti seminar nasional atau prosiding itu Pak. Nanti yang berbayar di situ. Tetapi kalau jurnalnya sendiri tidak bayar, gratis Pak. Siap Suster, makasih banyak. Iya Pak. Halo, Suster. Bisa bertanya sekali lagi, Suster? Ya, bisa. Oke, pertanyaan saya tadi, Suster, ada sedikit anjuran dari LPTK tadi bahwa kami dihimbau untuk merujuk kepada tulisan-tulisan para dosen yang ada di situ di LPTK terkait dengan PTK yang mau dibuat. Kurang lebih begitu, Kak Suster? Iya, betul. Nah, begini, Suster. Saya punya kesulitan tersendiri, mungkin juga dari teman-teman, apabila misalnya dalam penentuan judul PTK-nya, apakah nanti judul PTK yang dibuat oleh masing-masing teman-teman ini akan merujuk kepada tulisan yang sudah pernah dibuat oleh para dosen, katakanlah begitu ya, Suster. Itu yang menjadi persoalan. Terima kasih, Suster. Iya. Merujuk itu bukan berarti lalu penelitiannya lalu sama persis gitu Pak. Tetapi mungkin metodenya saja. Di metodenya, misalnya metode discovery learning, atau kalau Bapak mencari di antara yang artikel para dosen ternyata tidak ada discovery learning, ya cari yang lain Pak, karena nggak ada gitu. Tetapi kalau dalam judul Bapak itu yang bisa dicocokkan dengan penelitian para dosen adalah sekolahnya Pak, sekolah SD-nya begitu. Mau mengambil SD-nya,
fase D misalnya begitu ada yang sama, masukkan gitu Pak. Tidak hanya metodenya, tetapi salah satu bagian dari judul tersebut. Begitu Pak. Oke, terima kasih Suster. Ya, Pak. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi atau disudahi Suster, saja, Suster, karena ini sudah saya mau Iya, bertanya. balapan. Ini Bapak Ibu saya sudah kirimkan, ini tapi masih muter-muter. Untuk contoh jurnal yang saya, Suster, ya Pak Ibu. ini Suster, saya mau bertanya. Saya itu kan sudah membuat modul ajar kelas 5, tetapi PTK yang sudah saya buat tahun 2023 itu apakah sejalan Suster dengan modul ajar itu? Apakah bisa diupload di UKI nanti Suster? Itu aja Suster, terima kasih. PTK-nya sudah pernah disubmit Bu. Belum Nah, Suster. itu nanti kalau belum bisa Ibu nanti bisa ikut seminar nasional yang diadakan oleh STPK dan di situ dibawa itu Bu PTK-nya. Terus Iya, diajukan untuk bisa terbit gitu Bu. iya. Iya, tidak apa ya Suster, tidak sesuai Ya, dengan modul ajar gitu ya. Soalnya modul bisa. ajar saya buat itu kelas 5, Bisa. sedangkan PTK itu kelas 3 gitu Suster. Iya, bisa Bu. Oh iya, terima kasih ya Sus. Selamat sore. Selamat sore. Yang terakhir Suster, Iya. mungkin untuk Suster atau para dosen, mungkin saya agak sedikit keluar dari topik Suster ini berkaitan dengan PPG. Ada dikirim Pak Bram berkaitan tugas membuat peta konsep. Ini saya sedikit agak bingung Suster, boleh dibantu? Yang saya pahami peta konsep itu dalam bentuk bagan-bagan kayak garis-garis gitu. Apakah yang seperti itu diminta oleh panitia ke Suster atau bagaimana berkaitan dengan tugas mandiri yang sudah mungkin mulai kami kerjakan karena sudah dikirimkan beberapa topik dari modul pertama Suster. Kira-kira yang ini maksud dengan peta konsep itu yang bagaimana Suster? Terima kasih. Kameranya hidup dong. Peta konsep itu adalah kayak ringkasan dari semua bab yang Bapak Ibu baca. Biasanya seperti itu. Itu peta konsep, Pak. Dibuat dalam diagram, begitu, Pak. Jadi mau memasukkannya judul-judulnya, gitu, Pak. Itu dia, berarti dia dalam bentuk diagram, dalam bentuk bagan-bagan begitu ya Suster? Iya, seperti itu peta konsep. Ini contoh, saya masukkan di contoh Boleh screenshot PTK yang sudah ada di Lumen. Nah, ini saya kirimkan Pak Wiwi ya. boleh share Di grup. screen. Oh, di Ya. grup ya. Oke. Kalau boleh di pengumuman Suster, jangan di grup. Grup kadang-kadang. Oh, lah ini sudah saya masukkan di apa? Iya Di betul yang Suster. Kalau di PPG grup bukan agak yang di kesulitan. pengumuman. Oh, tapi belum, masih muter-muter. Boleh dikirim satu contoh ya Suster untuk peta konsep itu. Kira karena yang Peta konsep baik. iya. Terima kasih Suster. Begitu Bu Selvi, saya serahkan kembali waktunya Bapak Ibu. Terima kasih ya. Waktunya kita dari jam berapa tadi? 2, 3, berarti 2 jam kita bertemu. Semoga yang sudah kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi Bapak Ibu nanti ketika akan membuat PTK, bagaimana cara merujuk dari. Terima kasih, Sister. Terima kasih, Suster. 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 Sore, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, kembalikan kepada Terima Ibu kasih, Selvi. Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Saya lihat. Ibu Selvi, terima kasih.